Kawan, dalam rangka persiapan menghadapi tahun anggaran 2025 atau bagi Anda entitas pemerintahan untuk kegiatan pengadaan barang jasa di tahun 2025 nanti, mari kita merencanakan dan mempersiapkan dengan optimal, dengan akuntabilitas optimal melalui strategi yang diterapkan 5 proses utama dalam buku Smart Procurement Planning. Dalam buku Smart Procurement Planning, panduan lengkap perencanaan pengadaan di era digital ini, Anda akan diajarkan bagaimana Anda membuat 5 proses utama dalam merencanakan pengadaan ini akuntabel berbasis data, sehingga nanti segala keputusan Anda mau beli spek apa, volume berapa, di mana lokasinya berdasarkan berbasis data. Awalilah melalui konsep 9 langkah identifikasi kebutuhan yang diperkenalkan dalam buku ini, di mana kita menganalisis berbagai jenis tipe barang di pasaran saat ini, kemudian kita menganalisis klasifikasi spesifikasi teknis tentang perkiraan, ya. Kemudian dari situ kita bisa menentukan dengan kita kombinasikan dengan parameter kebutuhan selain spek, yaitu apa? Seperti market share, terjual, jumlah penjualan, ya, jumlah transaksi yang sudah pernah dilakukan oleh suatu pelaku usaha, suatu brand merek, ya, stok, ketersediaan stok, layanan purna jual, dan lain sebagainya, termasuk salah satunya tentunya harga. Kemudian kita analisis ketersediaan pasarnya, pelaku usahanya, terutama yang merupakan rantai pasoknya, dan seterusnya. Kemudian langkah kedua adalah kita matangkan lagi apa yang sudah kita identifikasi kebutuhan sampai itu sudah menghasilkan bakal spesifikasi kinerja dan spesifikasi teknis tadi ke dalam tahapan kedua, yaitu analisis pasar, yang ada 4 metodologi yang diperkenalkan dalam buku ini. Terserah Anda mau pilih metodologi yang mana, Anda bisa cek di checklist kelengkapan dokumennya, ya. Bisa Anda dengan metodologi mencari referensi harga, bisa Anda dengan mencari request for information, dan ada 2 yang lain lagi Anda bisa pelajari. Dan tekniknya dengan di era digital ini kita menggunakan artificial intelligence, ya, artificial intelligence. Nah, kemudian di tahap ketiga dalam 5 proses utama ini, buku ini mengajarkan bagaimana Anda membuat pemaketan. Bagi Anda yang tahu betapa banyak sekarang kasus-kasus itu malah mempermasalahkan pemaketan. Kenapa kok e-purchasing? Kenapa kok penunjukan langsung? Kenapa kok tender? Dan lain sebagainya. Kenapa kok akunnya ini? Kenapa kok lokasinya di sini, di situ? Ya. Kenapa kok pemaketannya seperti ini? Ya, pemaketan. Itu namanya formulir perencanaan pengadaan atau identifikasi pengadaan yang diatur di Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021. Implementasi konkretnya ada dalam buku ini, bagaimana Anda menuangkan. Kemudian di langkah keempat adalah bagian kunci dan bagian yang kenti. Nomor 4 ini, yaitu apa? Dari semua yang sudah kita lakukan tadi, identifikasi kebutuhan, kita kuatkan akuntabilitas dalam analisis pasar, kemudian kita bentuk pemaketannya yang nantinya itu bisa e-purchasing, bisa tender, bisa pengadaan yang dikecualikan dari aturan pemerintah, ya. Yang nomor 4 ini yang penting dan segalanya, yaitu menyusun spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja lengkap dengan perkiraan harganya, entah itu berupa HPS, entah itu berupa rencana perkiraan biaya RPB, e-purchasing mini kompetisi, entah itu berupa referensi harga, apapun yang disebut dengan perkiraan harga lengkap dengan spesifikasi teknisnya. Buku ini mengajarkan bagaimana merencanakan sebuah spesifikasi teknis yang akuntabel. Sekali bikin dalam satu produk barang jasa, maka Anda tinggal sesuaikan di transaksi-transaksi berikutnya. Susahnya di awal, ya. Kemudian sebelum masuk ke langkah nomor 5, yaitu diumumkan khusus untuk pemerintah saja, tapi ya, diumumkan. Bagaimanapun spesifikasi teknis dan perkiraan harga bukan dokumen rahasia. Ayo kita mengajak persiapkan setinggi-tingginya akuntabilitas Anda, ya, dalam merencanakan dan mempersiapkan pengadaan di tahun 2025 ini dengan akuntabel. Sekali bikin, buat keseragamannya, maka Anda akan menciptakan big data. 1 paket, 2 paket, 5 paket, 10 paket, 100 paket, 1000 paket, 5000 paket, dilakukan dengan parameter
yang sama dalam sebuah formulir, maka setiap barang jasa akan melahirkan data. Dan buku ini sudah disediakan QR code yang bisa Anda manfaatkan secara terus-menerus. QR code-nya jadi sudah dilengkapi dengan QR code seperti ini bukunya. Nah ini ya, nah ini QR code. Nah ini QR code-nya ya, ada di dalam halaman ini, halaman ama awal. Anda tinggal scan terus berulang-ulang ya. Saya akan penuhi isi QR code dalam Smart Procurement Planning ini. Anda tinggal download lagi, scan ulang, download lagi. Dengan apa? Dengan dokumen-dokumen perencanaan pengadaan di setiap etalase-etalase yang ada di katalog versi 6. Saat ini sudah ada komputer desktop, sudah ada laptop, sudah ada mini PC, dan seterusnya ya. Tunggu kehadirannya ya, sambil menunggu konstruksi nantinya. Sukses, jaga integritas.